Orang Jawa dua saja yang bangun Papua. Satu, Gubernur Irian dulu, Pak Akob Sainar. Kedua, Bapak Jokowi. Terima kasih karena sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe. Karena dengan subscribe lu sudah mendukung Siwago Channel untuk selalu membuat konten-konten menarik. Selamat menonton. Banyak dari mereka yang tidak suka dengan pemerintahan Jokowi selalu mencari celah untuk menjatuhkan nama baik Presiden Jokowi. Salah satu jurus yang mereka sering gunakan adalah mempertanyakan utang negara dalam pemerintahan Jokowi. Mereka tak sadar kalau utang tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Jokowi dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia, yang mana pembangunan dan kemajuan tersebut dapat mereka nikmati saat ini hingga kemudian hari, dan bahkan hingga ke anak cucu mereka. Begitulah otak mereka yang suka nyinyir. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selalu terlihat buruk di hadapan mereka. Salah satu yang suka nyinyir adalah Fadlizon, di mana dalam akun Twitternya Fadlizon menunjukkan sebuah data tentang utang negara dari Presiden Soeharto hingga ke Presiden Jokowi, serta ia juga mengatakan siapa Presiden RI juara utang. Kamu segalanya, coba tak terlintas oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Menanggapi Fadlizon dan para pengikutnya yang suka nyinyir terhadap pemerintahan Jokowi, Zul Wasahua yang adalah seorang penyanyi lokal asal Indonesia Timur mengungkapkan bahwa rata-rata yang paling banyak nyinyir terhadap Presiden Jokowi adalah mereka yang tinggal di Indonesia Barat, yang setiap presiden berganti presiden hanya bangun daerah mereka. Keadilan seolah hanya milik mereka di bagian barat Indonesia, ketika mereka merasa tak adil saat naiknya BBM dan sembako, serta meningkatnya jumlah pengangguran, padahal harga di tempat kami jauh lebih mencekik dan lapangan kerja pun tak banyak. Tapi apakah itu adil ketika kami baru saja merasakan adanya pemimpin yang peduli kepada kami? Seharusnya kami yang menyalahkan pemerintah, tapi kami bersyukur karena Tuhan mengirimkan sosok seorang presiden seperti Pak Jokowi, yang tentu 2 periode belum cukup untuk membayar kegagalan pemerintah selama ini, yang lebih fokus pada bagian barat Indonesia. Mungkin bagi mereka yang di Indonesia Barat, 10 tahun sudah cukup untuk Pak Jokowi memimpin, apalagi kalau sudah berkaitan dengan fanatisme dukungan politik. Tapi sejujurnya bagi saya pribadi belumlah cukup. Justru saya baru menemukan sosok yang benar-benar peduli kepada kami di bagian timur Indonesia. Jika amanat undang-undang itu hanya membolehkan 2 periode, lalu apakah selama ini amanat undang-undang itu melahirkan pemimpin yang adil bagi kami di timur Indonesia ini? Kami terlupakan selama kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, padahal alam kami kaya. Kami di Papua jarang terekspos di media, seperti kehidupan saudara-saudara di Indonesia Barat. Seolah-olah kami baik-baik saja, kami hanya terekspos kalau ada pemberitaan tentang KKB. Jadi andaikan bisa lebih dari 2 periode, tentu akan lebih banyak perhatian bagi kami di Indonesia Timur. Tapi kalaupun tak bisa, kami berharap presiden berikutnya tak kembali melupakan kami di bagian timur Indonesia ini. Saya betul-betul ingin melihat secara langsung kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Karena dari studi yang dilakukan oleh Bappenas, memang Indonesia bagian timur ini dilupakan, dianaktirikan kok kejem banget. Ya kira-kira itu, jadi wilayah bagian timur ini kurang kita perhatikan, baik di pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, semuanya. Papua asli, di tanah Papua, orang Jawa dua saja yang bangun Papua. Satu, Gubernur Irian dulu, Pak Akob Sainar. Kedua, Bapak Jokowi. Itu dan harus orang Papua catat, bahwa orang Jawa yang perhatian dengan orang Papua adalah Pak Akob Sainar dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini.
Papua yang dulunya jauh dari kata modern, kini telah merasakan kesetaraan yang hampir sama dengan Indonesia bagian barat, yang mana kesetaraan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun sayang, di negara Indonesia tercinta ini masih terdapat otak-otak kadrun yang mulutnya hanya bisa nyinyir terhadap peningkatnya utang negara. Mereka seolah-olah merasa tak adil ketika melihat adanya pembangunan di Indonesia Timur, khususnya di Papua.